Maka peristiwa Avlora merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Meski keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tapi ternyata dua peristiwa ini merupakan peristiwa yang berbeda loh. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada 1695-1815. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian banyak muncul pikiran-pikiran filosofis dari Eropa. Meski sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Aufklärung berbeda. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akan manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Aufklärung Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya yang menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Ayo, kalau begitu kamu sudah dewasa belum nih? Di satu sisi, tentunya gerakan ini tampak bagus karena membawa kemajuan. Meski begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Pandangan tersebut nantinya dikenal dengan istilah deisme. Tokoh-tokoh istilah di balik Aufklärung adalah: yang pertama ada A. Francis Bacon. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Caranya melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat digunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. Yang kedua ada John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Treatises on Government yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap individu yang memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya. Locke juga membahas tentang pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu. Jadi negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. Yang ketiga ada Isaac Newton. Nama ini pasti sudah nggak asing kan untuk kalian. Dirinya terkenal karena penjabaran hukum gravitasi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karyanya yang terbesar dan paling berpengaruh miliknya adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Pemikirannya tentang fisika ini ternyata membawa wajah baru dalam ilmu pengetahuan, sehingga dirinya merupakan tokoh yang berpengaruh di masa ini. Tokoh-tokoh dari Prancis yang pertama ada Jean-Jacques Rousseau. Kamu pasti pernah mendengar namanya dalam pelajaran sosiologi atau kewarganegaraan kan? Nah, Jean Rousseau ini merupakan filsuf Prancis yang muncul pada masa Aufklärung. Pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. Yang kedua ada Voltaire. Voltaire merupakan penulis dan filsuf Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam. Dukungannya terhadap hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan yang layak. Voltaire adalah pendukung utama terhadap reformasi sosial. Reformasi sosial diperlukan oleh Prancis untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menghilangkan tindakan sewenang yang dilakukan kalangan gereja atau bangsawan terhadap rakyat biasa.